Penampakan Malaikat Agung, Santo Mikael. Pesta hari ini memperingati penampakan Malaikat Agung, Santo Mikael di Monte Gargano, di Italia Selatan pada tahun 492. Secara tradisional dalam liturgi gereja, ada dua hari raya Santo Mikael dalam kalender universal, yaitu tanggal 8 Mei dan 29 September. Menurut Breviari Romawi, pesta ini diadakan untuk berterima kasih kepada Tuhan atas kemenangan militer yang dicapai di Monte Gargano, Italia, pada tanggal 8 Mei tahun 663 melalui perantaraan Santo Mikael. Penampakan pertama terjadi pada tahun 490. Legenda mengatakan bahwa ketika seorang kaya bernama Gargano menggembalakan hewannya, salah satu sapi jantannya melarikan diri dan berjalan sendirian. Marah karena menemukan banteng itu sedang merumput sendirian di depan sebuah gua, dia menembakkan panah beracun ke arahnya. Anak panah itu kemudian berbalik dan mengenai dia. Gargano begitu terganggu sehingga dia menceritakan pengalamannya kepada uskup. Uskup kemudian memerintahkan 3 hari berdoa dan berpuasa. Pada hari terakhir, Santo Mikael menampakkan diri kepada uskup. Santo Mikael berkata, "Adalah baik bagimu untuk bertanya kepada Tuhan apa yang tersembunyi dari manusia." Sebuah keajaiban menimpa pria itu dengan panahnya sendiri, sehingga jelas bahwa semua ini terjadi atas kemauanku. Saya adalah Malaikat Agung Mikael, dan saya selalu berada di hadirat Tuhan. Gua itu suci bagiku, dan karena saya telah memutuskan untuk melindungi tempat ini dan penghuninya di bumi. Saya ingin membuktikan dengan cara ini bahwa saya adalah pelindung dan penjaga tempat ini dan segala sesuatu yang terjadi. Di mana batu karang itu dilempar terbuka, maka dosa manusia dapat diampuni. Apa yang diminta di sini dalam doa akan dikabulkan. Karena itu pergilah ke gunung dan persembahkan gua itu untuk ibadah Kristen. Uskup tidak serta-merta mengikuti permintaan Santo Mikael karena dulunya gua ini adalah tempat pemujaan kafir. Penampakan kedua, Santo Mikael kemudian muncul lagi pada tahun 492. Namun, penampakan ini berhubungan dengan pertarungan antara Bizantium dan Lombard dari tahun 662 sampai tahun 663, di mana orang-orang Yunani menyerang tempat suci Gargano. Adipati Benevento Grimoaldo I datang membela tempat suci. Kisah itu berbunyi, dan kemudian pada malam yang sama, sebelum hari pertempuran, Santo Mikael muncul dalam penglihatannya kepada Uskup Santo Lorenzo Majorano. Dia mengatakan bahwa doa-doa telah terkabul. Dia berjanji untuk hadir dan memperingatkan untuk berperang melawan musuh pada hari itu. Adipati Benevento mengalahkan Yunani pada tanggal 8 Mei. Dan pertempuran tersebut disertai dengan gempa bumi, petir, dan kilat. Dedikasi dan penampakan ketiga, Santo Mikael. Setelah kemenangan Grimoaldo, Uskup Majorano menuruti permintaan Santo Mikael dan memutuskan untuk mendedikasikan tempat suci tersebut. Santo Mikael muncul kembali dan berkata kepada Uskup Siponto, "Bukan tugas Anda untuk menguduskan basilika yang saya bangun, aku yang mendirikannya, aku sendiri yang menguduskannya. Tapi masuklah dan pergilah ke tempat ini, di bawah perlindunganku." Uskup Lorenzo, 7 Uskup Apulien, Imam Sipontino, dan penduduk negeri itu melanjutkan perjalanan ke Gunung Suci. Keajaiban terjadi dalam perjalanan mereka. Beberapa elang dengan sayapnya yang terbentang melindungi para uskup dari sinar matahari. Sesampainya di gua, mereka menemukan sebuah altar kasar didirikan di sana, ditutupi dengan payung berwarna merah terang dan di atasnya terdapat sebuah salib. Terlebih lagi, menurut legenda, mereka menemukan jejak kaki Santo Mikael di batu itu. Basilika ini juga dikenal sebagai Basilika Surgawi, karena Santo Mikael mendedikasikannya sendiri. Penampakan keempat Santo Mikael. Pada tahun 1656, Italia bagian selatan dilanda wabah penyakit yang mengerikan. Uskup Alfonso Puccinelli berdoa dan berpuasa, dan meminta perantaraan Santo Mikael. Saat berdoa, dia merasakan gempa bumi, ketika Santo Mikael menampakkan diri kepadanya, dalam kemegahan, yang mempesona, dan memerintahkan dia untuk memberkati batu-batu guanya. Mengukir di atasnya tanda salib dan huruf A singkatan Michael Archangel.
Siapapun yang dengan setia menyimpan batu-batu itu, bersamanya akan kebal terhadap wabah. Santo Mikael kemudian menyembuhkan kota dan siapa saja yang meminta batu-batu ini. Batu-batu ini sekarang dianggap sebagai relikui Santo Mikael dan berhasil digunakan untuk pengusiran setan. Uskup kemudian memerintahkan pembangunan patung Santo Mikael. Monumen itu menghadap ke balkon ruangan tempat Santo Mikael menampakkan diri kepadanya. Hari Raya Penampakan Santo Mikael pada tanggal 8 Mei dilembagakan oleh Paus Pius V. Paus Yohanes Paulus II mengunjungi tempat suci itu pada tanggal 26 Mei tahun 1987. Malaikat Agung Santo Mikael, doakanlah kami yang berlindung padamu.